حي على الصلاة. Amalan apa saja yang dianjurkan di bulan Zulhijjah? Ya, di bulan Zulhijjah ini kita tidak berapa lama lagi memasuki bulan Zulhijjah. Inilah tanggal 25 ya, Zulqa'dah. Berarti tidak berapa lama lagi kita masuk kepada bulan Zulhijjah. Jangan kita lewatkan bulan itu, karena ada keutamaan di situ. Dari mana kita tahu? Dengan ibu bapak duduk malam ini. Kalau tidak tahu, bisa jadi tidak tahu karena tidak pernah dengar atau tidak pernah baca. Tapi kalau ibu bapak duduk malam ini, mungkin lebih dari harta ngalua. Ini contoh. Kata Nabi SAW, siyamu yaumi arafah ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanah allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Rawahu Muslim. Apa kata Nabi? Puasa pada hari Arafah. Hari Arafah tanggal 9. Tanggal 10 Zulhijjah. Ya. Berarti sahih menjelang hari raya. Siapa yang puasa hari Arafah, aku berharap kata Rasulullah SAW, Allah mengampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kutuwik kayak mana lebih berharga ngauto rumah pada di sini? Mana harga rumah pada hari sini? Siapa dengan puasa 9 ya Zulhijjah hari Arafah, diampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis surah Muslim. Ya, satu hari. Ya, nanti kita akan bahas ya keutamaan bulan Zulhijjah yang lain ya, tapi ini terkhusus hari Arafah. Terkhusus hari Arafah. Tapi ketika masuk 1 Zulhijjah ya sampai tanggal 9, boleh enggak kita puasa? Boleh. Boleh enggak puasa? Boleh. Ya. Boleh kita berpuasa. Cuman kalau tak sanggup awak lah tunggu lah waktu lah tunggu tanggal 9 tu lah. Ini nya keutamaan. Kalau telok tanggal 8 tanggal 9 tak jadi masalah. Oh, dari tanggal 1 sampai tanggal 9 juga tidak masalah. Ya. Coba kayak bayang idak kayak duduk sini ada kayak tahu. Alhamdulillah. Nikmat yang sangat agung. Sama Nabi mengatakan, salatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Rawahu Muslim. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. 2 rakaat sebelum subuh, qabla subuh. Ya, suka belah subuh dengan solat fajar itu sama. Itu gunanya. Ya, kita kerjakan 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Meninggal kita hari itu apa kira-kira? Ya. Puasa Arafah kita tanggal 9. Manen kira-kira dosa setahun lalu lah diampun, setahun yang akan datang lah diampun. Mana tempat kita kira-kira? Tentu syaratnya 2. Pertama ikhlas, yang kedua ada contoh dari Nabi. Ya nyendak sekata kita beragama ya tahu. Ya elok kata awaknya tak. Ya ada orang puasa tidak makan ini, tidak makan itu. Ya, tertentu itu tak ada syariatnya, jangan. Yang ada syariatnya baik. Ya. Yang ada syariatnya baik. Ada Nabi SAW, ni saya contohkan yang ada contohnya. Nabi SAW mengatakan afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram inna ahabbu bi Musa minkum. Puasa yang paling mulia setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Ya, 10 Muharram. Hadis riwayat Muslim. Ini puasa di bulan Ashura, puasa Ashura. Ya. Lebih utama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saumu yauma Ashura yukaffiru sanatan madiyah. Puasa pada bulan Ashura dapat menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Hadis surat Muslim. Ya, puasa Ashura.
Ya, bisa menghapus 10 Muharram, bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Ya, menghapus dosa setahun yang lalu. Subhanallah, kalau kita beramal yang ada dalilnya cuman 1 hari. Puasa Arafah. Ada hadisnya. Kita enak beragama. Ya kan? Jadi beragama ini harus ada ilmu. Ya, nyunda ilu, hanya ndak ilu standar. Kalau ilu amalan menurut orang haji dak kemukah tilu. Ya dak. Terima tidak kira-kira? Menurut orang tidak solat semua kita 5 waktu sehari semalam atau tidak ada rukunnya mulai dari takbir sampai salam. Baginya itu elok nak itu ngimak baik ke matahari kan elok nak itu menurutnya. Atau ditanya orang, kenapa mentuhankan Nabi Isa? Elok menurutnya. Elok menurutnya. Nah, jadi bukan elok menurutnya, tapi elok menurut Allah dan Rasul. Kalau tidak, apa guna Allah mengutus Allah dan Rasul? Coba. Kalau tidak untuk ditaati, kalau tidak untuk diikuti. Nabi dan Rasul diutus oleh Allah untuk ditaati dan untuk diikuti. Betul tidak? Untuk ditaati. Ini kalau ibu mau mengamalkan ini ada hadis Nabi SAW tentang puasa sunnah. Anna nabiyya kana yasumu yawma Asyura wa tis'an min Dzulhijjah wa salasata ayyam minasyahr. Kata Nabi SAW, adalah Nabi puasa Asyura. Kemudian 9 hari pertama bulan Dzulhijjah dan puasa 3 hari setiap bulan. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, disahihkan oleh Albani. Ya, Nabi SAW puasa Asyura, ya, puasa Muharram. Kemudian Nabi SAW puasa 9 hari, mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9. Ya, ini ada juga hadisnya, ya, yang ibu katakan tadi. Tapi setidak-tidaknya garis bawahi tanggal 9. Karena Nabi mengatakan, "Siyamu yauma Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanah allati qablahu was-sanata allati ba'dahu." Puasa hari Arafah, aku berharap, kata Nabi SAW, Allah mengampuni dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Ya. Kita berharap semua kita, ya, hendaknya kita mengamalkan hadis ini. Bahkan wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah apa? Jangan lupa sholat witir sebelum tidur. Kemudian jangan lupa sholat duha dan puasa 3 hari dalam sebulan. Tanggal 13, 14, 15. Ya. Yaumil bid. Ya, puasa mutih. Ya, menghapus sama dengan pahala puasa setahun. Ya, kerjakan 3 hari. Ya. Tapi lebih utama, lebih afdol memang. Apa yang lebih utama, lebih afdol? Puasanya itu puasa Nabi Daud. Seperti puasanya saudaraku Daud, kata Nabi, sahih puasa Sayyidah, sahih puasa Sayyidah, sahih puasa Sayyidah. Kalau tidak sanggup, boleh puasa Senin Kamis. Kalau tidak sanggup, puasa 3 hari dalam sebulan. Ya, subhanallah. Agama kita ini, Bu, banyak pintu surganya. 8. Ada pintu sholat, ada pintu sedekah, ada pintu taat kepada orang tua, ada pintu taat kepada suami, ya kan? Nah, dan amalan-amalan yang lain. Ketika banyak pintu sedekah, kita harus punya power di situ salah satu. Ya, misal kalau kita kuat puasa, usahakan puasa Senin Kamis. Kalau kita rajin sedekah, usahakan sedekah, korban dan seterusnya. Jadi kalau kita punya orang tua, punya suami, usahakan dapat surga itu dari suami. Ibu tahu namanya Asyah, istri Firaun. Firaun yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Terhalang enggak Asyah dapat surga? Tidak terhalang.
dia berbakti kepada suaminya, tetap taat kepada Allah, masuk surga walaupun suaminya kafir. Kan ada ibu-ibu kadang-kadang ada apa-apa kurang bos misalnya, ya kan? Ya nak bercerai, anak lah banyak pertimbangan harta lah banyak dan lain sebagainya. Ya, tentu dengan terus mendakwahkan. Jangan masuk surga seorang-seorang bu. Pokok aku masuk surga, anak mana tanya nak narkoba, nak apa terserah. Oh laki nak apa, nak main judi serah. Tidak bu. Kalau masuk surga pak, sama-sama. Ya. Seseorang itu kata Nabi SAW, dia dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Keluarganya di dunia itu keluarganya di akhirat. Maka dalam keterangan hadis disebutkan suami kita di dunia, kita masuk surga itu bersama suami kita yang terakhir. Walaupun ibu anaknya misalnya 6 sampai 9, ada suami yang terakhir, nikah sama suami terakhir, itulah nanti istrinya, suaminya di surga. Ya, maka yang pertahankan ya, sampai hayat di kandung badan. Ya. Ingat kebaikan beliau, jangan ingat keburukannya, karena kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ketika kita menikah, artinya kita siap menerima kelebihan dan kekurangan. Tapi kadang-kadang sebagian kita ya siap menerima kelebihannya saja. Ada sebagian saya lihat ya, sebagian masyarakat kita di Sula ini, aku tidak menyebutkan orangnya. Ya ada sebagian dah tua dan dah laki pisah kamar. Subhanallah. Ini tidak boleh, ini dosa gedang. Ya, dosa besar. Ya, tidak boleh seperti itu. Ingat kebaikan beliau, anak segedang itu boh. Coba idun bayar ambil idun Jawi. Lah gedang setahun, 2 tahun, 3 tahun nak nebu itu payah. Banyak habis kipek. Ini anak kita lah dibesarkan semuanya. Bahkan daging kita tumbuh sebagian dari hasil pencariannya. Mudah apa kita melupakan? Subhanallah. Maka Nabi mengatakan, ya, banyak aku lihat wanita itu di dalam neraka. Kenapa ya Rasulullah? Ya. Beliau mengatakan akfunar asir. Ya, mereka kufur terhadap suaminya. Ada salah lupa kebaikan yang banyak. Dia ulah hujan hujan sahih lupa panas tahu. Ya. Hanya ndak nah itu ya. Semua kebaikan beliau diingat. Ya. Anaklah gedang-gedang. Dan ini akhlak. Ya. Kalau kita taat kepada suami 8, dulu pernah kita bahas kan? Ya, siapa yang menjaga salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, kemudian dia taat kepada suaminya, dipersilakan masuk dari 8 pintu surga. Hadis surah Muslim. Ya. Silakan kayo masuk. Nah, ini itu. Jadi gara-gara apa taat kepada suami? Luar biasa taat ke suami, jangan salah-salah. Ya. Suamimu ya, dia adalah surgamu dan neraka. Dia bisa menyebabkan kamu masuk surga dan bisa menyebabkan kamu masuk neraka. Itu suami, Bu. Ya. Makanya ketika kita nikah bergetar aras, ya, perpindahan. Yang tadinya kita berbakti kepada ayah, ibu, sekarang kepada suami lagi. Kadang-kadang maaf menanda ya, kadang-kadang kita ada menganggap sepele masalah ini. Banyak, ya, aku tidak mengatakan kayu, ya, banyak. Dan seandainya pun di kita itu dirubah, ya, ini besar. Kayu bayangkan baik, Nabi SAW mengatakan, orang yang baik akhlaknya, bisa menyamai orang salat semalam suntuk dan salat sunnah sepanjang hari. Itu baik akhlaknya. Bagaimana ya, dia berbuat baik kepada istrinya, atau sebaliknya istri berbuat baik kepada suaminya. Makanya ganjarannya ibu-ibu, kalau kayo elok dengan laki kayo, ganjarannya surga. 8 pintu surga itu silakan masuk. Walaupun kayo tidak puasa sunat, aku sebut tadi itu hadis-hadisnya luar biasa. Ini Nabi yang mengatakan. Ya, agak berat ya, agak berat. Nah, ya. Suami ibu-ibu ya, bapak-bapak juga, pasangan kita tidak separah Firaun. Betul atau tidak?
tidak separah Firaun. Tapi bisa menyebabkan Aisyah masuk surga. Jangan kaya rugi. Ini 8 pintu surga, jangan kaya sia-sia. Ya. Kemudian amalan di bulan Zulhijjah, perbanyak takbir, tahlil, tasbih, istighfar. Banyak-banyak. Ya, di bulan Zulhijjah itu amalan apa nak kita laku? Baca Al-Quran. Ya. Sepakat para ulama, zikir yang paling afdal itu adalah baca Al-Quran. Banyak baca Al-Quran. Kemudian boleh zikir. Ya, kata Nabi SAW, fazkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Ingatlah Allah di waktu berdiri, waktu duduk, waktu berbaring. Surah An-Nisa ayat 103. Artinya masuk bulan Zulhijjah tanggal 1, banyak-banyak zikir. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Atau Allah akbar, akbar. Atau subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar. Bisa digabung. Atau la haula wala quwata illa billah. Ya, atau astaghfirullah, astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Banyak zikir-zikir yang ada sunnahnya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Zikir-zikir yang ada sunnahnya, jangan zikir yang tidak ada sunnahnya. Allah, 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 hu. Itu tidak ada sunnahnya zikir itu. Itu tidak ada yang sunnahnya. Zikir yang dipotong-potong itu ajaran sufi. Ya, bukan ajaran Rasulullah SAW. Hu, apa arti hu itu apa? Hu artinya dia kalau dalam bahasa. Ya. Jadi zikir yang diajarkan oleh Rasulullah itu bukan disingkat, sempurnakan. Subhanallah. Nah, subhan itu lain. Janganlah kerja-kerja. Sama orang berarti semian je kayak mau semian. Ini mah jangan tersinggung ya mano ngaging berlaku. Itu memang tidak ada syariat. Berarti semian pun ada syariat. Ya, akhirnya pio-pio buah kejang tu. Kalau betul itu tidaknya kejang. Ialah salah sebut. Akhirnya salah sebut tu masuk jin. Ala kesurupan di ruqyah kuat jin. Ya. Ini coba beramal tu dengan ilmu. Zamanlah modern lagi ubu. Beragama ini dengan ilmu enak, ya. Enak beragama ini. Jadi agama ini nyulah sempurna, Pak. Tak perlunya ditambah, tak perlu dikurang. Cukup ngado dalil dari Quran, cukup ngado dalil dari sunnah amal. Aman. Daripada kita menemna beda-beda, tak mano payah. Enak. Nas sesajin kata kaya mudah. Nas sesajin hati ayam, kalang ayam, kepala ayam, ayam hitam, ayam putih, kepala kembau. Payah itu, jangan kata mudah. Belum kipang keluar lagi, dosa syirik. Ya tak? Dosa gedang, lebih gedang daripada nawan laki, lebih gedang nawan orang tua. Biaya banyak. Amalan sunnah tak ada. Kaya cukup puasa 9 Zulhijjah. Puasa dari Arafah dapat pahala setahun yang lalu, setahun yang akan datang ampun yang dosa. Tak ada mengeluarkan biaya. Inilah payah-payah menajambak disembelih kebau. Berapa seekor kebau? Kami mudik nyuan kebau Itu adik kebau juga 13 juta. Ada ngah 10. Ya. Nduk kebau itu 16 juta beli. Ada ngah 14. Ya, nduk kebau. Ambil lebih ni anak kebau 8 juta. Ada nyampak ke bayar KPM. Kad kepala tu tak. Kan mana logika kita ni mana? Ya, kita beragama ni dengan dalil. Ya. Kalau kejahilan jahiliyah itulah tinggal di masa lalu. Semasa ini tidak gitu. Wah, inilah ngaji Quran, lah ngaji sunnah. Tak ada kaji-kaji muda itu dia ada. Jadi amalan apa di bulan Ramadan, di bulan Zulhijjah, banyak-banyak takbir, mengingat Allah. Ya kapan saja. Ya waktu duduk boleh, berdiri boleh. Ya yang tak boleh tu dalam WC. Dalam WC tu dah boleh. Ya. Jangan dalam WC berzikir gua, ngaji gua tu ya salah. Ya, tapi di luar WC boleh. Di mana berbaring duduk, ya di mana saja boleh. Ini pendapat Ibnu Katsir. Kemudian juga amalan di bulan Zulhijjah ini ya haji. Ya
haji di bulan ini. Ya, haji mabrur. Apa kata Nabi? Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga untuknya. Ya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, cuman kita tahun ini agak sedih juga kita dikit ya. Nyanta-nyanta, tino-tino lah daftar. Qadar Allah. Baca juga alhamdulillah ala kulli hal. Sampai tiba situ dapat penyakit, mau penyakit penyakit kan. Payah orang kinci kan dia kena di orang Amerika, kena di orang mana-mana kan. Orang situ kan banyak. Balik kinci lah kena corona lah galau kan. Ambil baik mah positif. Ya, walaupun tak bisa haji tahun ini, mungkin tahun sekali insyaallah. Mudah-mudahan tahun sekali kita buka. Ya, sama-sama kita berdoa kepada Allah. Ya, mudah-mudahan. Kemudian hendaknya kita berangkat haji, bersedekah di bulan Zulhijjah ini. Banyak-banyak berzikir, banyak-banyak bersedekah, banyak baca Al-Quran. Terutama masalah sedekah. Sedekah itu dari harta yang halal. Ya. Ya, kenapa kita berbicara kadang-kadang harus harta halal, harta halal, harta halal? Karena harta ini bercampur, ada harta subhat kadang-kadang. Kadang-kadang ada harta haram. Nah, ini tidak akan diterima oleh Allah. Ambil uang korupsi misalkan, bagi ke masjid, itu tidak diterima. Itu dakwah tu. Cuma minta. Tidak akan diterima. Innallaha thayyibun la yaqbalu thayyiban. Ya, hadis riwayat Muslim. Ya. Ini banyak hadis riwayat Muslim. Sungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Kemudian juga hendaknya kita berkurban. Berkurban. Ya, fasalli li rabbika wanhar. Dirikanlah salat, laksanakanlah salat karena Rabbmu, berkurbanlah. Ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Surah Al-Kautsar ayat 2. Korban ini adalah kewajiban. Bagi siapa? Bagi orang yang mampu. Kalau tidak, dia berdosa. Maka hukum di dalam Islam itu dibedakan. Makanya haji ini kan bagi orang yang mampu. Jadi syariat agama kita ini mudah, ya. Korban juga seperti itu, mampu, ya. Maka wajib dia berkorban. Syarat berkorban atau hewan yang dikorbankan, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi siapa, bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan korban. Agar apa? Mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikurniakan oleh Allah kepadanya, ya, berupa hewan ternak. Ya, surah Al-Hajj ayat 34. Korban ini pun Bu harus sesuai dengan syariat. Telur dijadi boleh tak korban? Tidak boleh. Ayam dijadi boleh tak korban? Tak boleh. Apa yang boleh? Unta. Ada dalilnya. Apa dengan boleh? Sapi. Ada dalilnya. Apa yang boleh? Domba. Bahasa kita kambing. Ya, ini boleh. Jangan dengan ayam. Oh, aku berkorban beli ayam. Wah, rumah ini ada ndak kambing. Gitu. Rumah ini ada kambing. Korban ayam, beli ayam tertiku. Wah, itu kan. Tak boleh. Ya, ini ada terkait dengan zat, ya. Terkait dengan waktu, terkait juga dengan tata cara, ya. Terkait juga dengan benda, ya. Harus sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul. Tak bisa sekata gitu. Wah, aku nak korban tahun ini, dia awak balik jalan haji apa misalkan. Kuturban tubuh ji saya. Tak bisa seperti itu, ya. Ngakain misalnya. Makanya ada yang kita lihat agak aneh di daerah kita ini. Tapi jangan tersinggung ya, masih malaku ya. Orang akikah itu dengan ayam. Aku kadang-kadang heran, mana ngambil dalil. Ya,
akikah itu kan dengan kambing atau ada juga membeli daging. Apa alasan beli daging? Hanya ndak kambing, kau main ini ndak kambing. Kima aturan Nabi itu mana? Jangan asal akikah, jangan asal korban, ndak sesuai. Ya, caranya, waktunya, tempat. Ya. Syarat ibadah itu harus sesuai dengan sunnah Nabi. Ya, harus ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi. Mana Nabi melaku, mana contoh ajak Nabi na itu cara. Sama kita contoh dulu haji, mana contoh Nabi na itu cara. Salat mana contoh dari Nabi na itu cara. Korban mana contoh dari Nabi itu cara. Puasa mana contoh dari Nabi na itu cara. Jangan keluar dari itu. Nah, ini yang jadi masalah. Bukan kita mengatakan sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit syirik, sedikit tak boleh, sedikit-sedikit haram. Bukan sedikit-sedikit, banyak ada. Nggak boleh gitu, daripada orang tidak boleh. Tapi mana nggak boleh, ya kita laksana. Mana tidak boleh kata Allah dan Rasul, ya kita tinggalkan. Bukan aku ngato. Ya kalau ada kajian kita cuma menyampai. Ya, al ulama warisul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Kita membacakan pendapat-pendapat ulama, bagaimana ulama kita yang memahaminya, itu yang kita sampaikan kepada masyarakat. Dan kita takut juga berdosa, ya, kalau seandainya itu tidak ada syariat. Kalau itu tidak ada contoh. Kemudian syarat untuk berkorban yang pertama tentu Islam. Ya, orang Islam, orang kafir nak diterima. Walaupun nyo sedek agih ke masjid mujahidin 10 ekor sapi, 10 ekor onta, 10 ekor kambing, tak diterima. Kenapa? Ya karena dia kafir. Ya, syaratnya harus Islam. Yang kedua, syaratnya balik dan berakal. Jadi anak-anak itu belum sah, ya. Maka orang yang belum balik dan tidak berakal tidak dibebankan untuk melakukan korban. Kalau nyo lagi kecil, walaupun nyo kayu, mati ya banyak, mati ya tu banyak, belum. Ya. Kalau nyo lah balik berakal, bisa membedakan baik buruk, maka boleh. Ya. Kemudian yang ketiga tentu yang tidak kalah penting adalah mampu, sanggup. Nah, maka lihat syariat agama kita. Tak ada dipaksa. Apa agama Islam ini berat? Tidak ringan. Mau berkorban syaratnya mampu. Kalau tidak mampu mana nak namakan tak ada. Ya dah. Maka syaratnya harus mampu. Jadi orang yang berkorban harus memiliki harta yang lebih dari nafkah untuk diri dan keluarga pada hari Idul Adha, ya, pada hari Tasyrik. Label B bahasa kita, ya, label B. Jadi hendaknya kita berkorban, ya, bagi bapak-bapak yang punya kelebihan harta, usahakan berkorban tahun ini. Syarat hewan yang harus dikorbankan, kata Nabi SAW, la tadbahu illa musinnah. Jangan kalian menyembelih hewan korban kecuali telah musinnah. Apa pula musinnah ni? Kata kita tu lah matang umurnya. Kalau unta lah 5 tahun. Kalau unta. Kalau sapi usianya tu lah 2 tahun. Kalau apa namanya kambing, ya, kalau kambing tu lah setahun. Ya, ada juga ulama yang mengatakan boleh juga yang masuk 6 bulan ke 7 bulan atau 7 bulan ke 8 bulan mengarah ke setahun. Tapi lebih afdol berdasarkan hadis ini adalah setahun. Ya afdol. Kata Nabi SAW, illa ay ya'syura alaikum fatadbahu jazaatan minad dha'n. Kecuali jika kalian mengalami kesulitan, maka kalian boleh menyembelih jazaah. Ya, jazaah ini adalah kambing yang usianya 6 bulan sampai setahun. Kalau payahnya nala raso-raso agak banyak kambing yang lah umur setahun. Kalau payahnya nala boleh 6 bulan kata Nabi atau 7 bulan. Tokok korban. Ya, berarti ini menunjukkan pentingnya berkorban. Apa hikmahnya? Ya kalau bagi kita mungkin gampang beli daging. Kalau bagi orang itu kan orang-orang miskin kan sekali setahun makan daging. Ada korban baru makan daging, ya nah. Maka daging ini kan termasuk yang mahal. Ya. Kemarin kalau tidak salah 60,5 kilo. Nah, sekilo 120.
Ya, kalau bagi orang yang tidak mampu itu kan berat. Dengan korban dapat setengah kilo atau sekilo kan luar biasa. Maka kalau ibu yang punya kelebihan silakan berkorban. Silakan berkorban. Kemudian hewan yang tidak boleh dikorbankan hewan yang jelas sekali cacatnya, yaitu hewan yang sangat jelas butanya, ya, buta sebelah tidak boleh. Hewan yang jelas sakitnya, sakit ya, sakit perut, menceret ya, sakit jelas-jelas sakit demam ya, ini tidak boleh. Kemudian hewan yang sangat pincang, jelas pincangnya, dan nampak tingkit-tingkit nak korban, ini tidak boleh. Kemudian juga termasuk hewan yang kurus, tidak ada laginya, tidak ada zoom-zoomnya, ya, hanya bisa menapolah nasuk ya, ya doyan apakah tidak daging. Nah, ini tidak boleh, ya, ini tidak boleh. Hadis riwayat Imam Malik ya, dalam kitab beliau Al-Muwatta halaman 248. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم